Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi dengan saya Muhammad Sokeh di channel MSTV, channel yang membersamai kita untuk sama-sama belajar tentang sejarah budaya bangsa kita. Mudah-mudahan kita menjadi semakin sadar sejarah, menghargai warisan sejarah, dan bersama-sama membangun, menciptakan sejarah di masa kini dan masa yang akan datang. Kali ini kita bertepatan dengan suasana Ramadan, bulan suci Ramadan. Kita akan kupas tipis-tipis berkaitan dengan sejarah masjid. Nah, sejarah masjid yang usianya cukup tua di kota Semarang, tapi jarang diekspos. Apa itu? Yaitu Masjid At-Taqwa Sekayu. Nah, di Masjid At-Taqwa Sekayu yang saat ini berada di Kampung Sekayu, ya, satu perkampungan di tengah hiruk pikuk kota Semarang, tepatnya di belakang mall, ya, Paragon Mall yang ada di kota Semarang. Kajian ini pernah saya sampaikan juga, Sobat MSTV, di dalam satu diskusi ringan dengan kelompok swadaya masyarakat Kampung Tematik Sekayu di akhir tahun 2021. Menarik untuk kita mencermati bagaimana sejarah daripada Masjid Sekayu ini dan bagaimana peluang untuk pengembangan satu kampung yang di dalamnya ada warisan sejarahnya. Maka kita tengok lagi bagaimana sejarah sebenarnya Semarang itu di dalam masa lalunya. Sungguhnya tidak bisa dilepaskan dari bagaimana Semarang pada masa Mataram kuno, ya, Semarang pada masa hidup Buddha, kemudian nanti Semarang pada masa Islam, kemudian Semarang pada masa kolonial, dan Semarang pasca kemerdekaan. Jadi ini penting untuk kita lihat agar kita tahu berkaitan dengan akar-akar sejarahnya, akar pertumbuhan daripada komunitas dan kawasan ini. Dan berbicara tentang masjid, termasuk juga Masjid Sekayu, maka tidak bisa dilepaskan dari islamisasi kawasan Semarang. Ya. Dalam hal ini adalah bagaimana Islam itu masuk dan kemudian berkembang di kawasan Semarang ini. Jadi sebelum Islam itu masuk, sebenarnya Semarang tadi kita sampaikan di masa Hindu-Buddha, pada masa kerajaan Mataram kuno, itu adalah satu wilayah yang di situ menjadi pelabuhan penting bagi Mataram kuno. Di mana itu? Yaitu dengan keberadaan Bergota atau pelabuhan Bergoto. Ya, Bergoto sekarang dikenal sebagai kawasan pemakaman, ya, kawasan untuk pemakaman bagi orang-orang yang sudah meninggal, yang ada di sekitaran daripada komplek Rumah Sakit Karyati. Itu di abad ke-8 sampai dengan 9 itu memainkan peran kawasan Bergoto itu sebagai pelabuhan. Tapi dalam perkembangan lebih lanjut nanti, proses sedimentasi, kemudian ada gunung berapi dan seterusnya meletus, maka di awal abad ke-11 posisi pelabuhan Bergoto itu mulai dangkal dan kurang difungsikan atau kurang berfungsi. Maka kemudian lambat laun menjadi beralih fungsi dan tidak lagi menjadi pelabuhan. Nah, dalam konteks inilah kemudian Islam nanti akan masuk dan berkembang di kawasan Semarang. Ya. Jadi awal perkembangan Islam di Semarang itu pada masa otoritas kesultanan daripada Demak, dan kemudian nanti semakin berkembang setelah Demak, dalam hal ini adalah pada masa Pajang. Tapi apakah Islam sebelum itu tidak atau belum masuk ke kawasan Semarang ini? Tentu tidak. Berbagai informasi mengenai bagaimana interaksi orang-orang Semarang, termasuk orang-orang yang ada di pantai utara Jawa, dengan orang-orang luar, itu juga menjadi satu penanda bahwa Islam itu sudah berinteraksi dengan kawasan-kawasan ini. Sebut saja misalnya orang-orang Tionghoa, pedagang Muslim yang dipimpin oleh Cheng Ho, itu juga pernah singgah di Semarang.
Tinggalannya bisa kita lihat, misalnya adalah kawasan Sampokong saat ini, begitu. Dan inilah di awal abad ke-15-16, di pantai utara Jawa termasuk Semarang itu sudah menjadi kawasan para pedagang berinteraksi di dalam rangka menjalankan aktivitas perniagaannya. Para pedagang dari berbagai macam bangsa berlabuh juga di Semarang. Maka sahabat MSTV yang sangat cendekia, Semarang kemudian menjadi salah satu lokus penting untuk proses bagaimana menjadi frontier daripada Kesultanan Demak yang sudah tumbuh dan berkembang di pantai utara Jawa waktu itu. Bagaimana kemudian ya, Islam di Semarang itu tumbuh dan berkembang? Kita bisa lihat daripada beberapa toponimi ataupun nanti daripada kisah ya, tradisi lisan dan peninggalan-peninggalan yang ada di kawasan ini. Sobat MS yang sangat cendekia, maka kalau kita lihat perkembangan Islamisasi di Semarang, termasuk nanti di dalamnya melibatkan adanya komunitas Muslim di Semarang, kita akan melihat salah satu di antaranya adalah keberadaan Masjid Sekayu. Ya. Masjid Sekayu ini secara umum sekarang sudah direnovasi dan mengalami perubahan bentuk. Tapi ada beberapa bagian yang masih terjaga secara khas. Dalam hal ini adalah tiang penyangga, ya. Tiang penyangga yang masih dipertahankan sampai dengan sekarang. Nah, masjid ini diyakini atau dipercaya itu sudah berdiri di awal abad ke-15, ya. Dan memiliki bentuk yang mirip dengan Masjid Demak. Ya. Kemiripannya di mana ada 4 soko, ya, atau tiang penyangga, soko tatal. Dan atap tumpang 3 ini juga menunjukkan kekhasan arsitektur Hindu Islam. Dan sobat yang sangat cendekia, Masjid Sekayu ini ya, termasuk kawasan penyangganya, dalam hal ini adalah kawasan Kampung Sekayu, ini termasuk kawasan kampung tua, ya. Kawasan kampung tua itu. Jadi di samping masjid yang berusia tua, kemudian di belakang masjid itu ada makam, ya, makam yang dikenal sebagai makam Kiai Kamal. Jadi, ulama yang diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk mendirikan masjid di kawasan Sekayu ini. Kemudian Sekayu dilingkupi oleh satu pemukiman dengan nama-nama yang unik. Ada Gang Kepatihan, Gang Tumenggungan, Padepokan, Keranggan, Kanuragan, Beteng, dan seterusnya. Maka Kampung Sekayu dan Masjid At-Taqwa Sekayu, Masjid Sekayu ini menjadi satu paket yang saling melengkapi. Dan tentu Sobat MS yang sangat cendekia, kita berharap bahwa ada proses saling mengisi antara keberadaan masjid dengan lingkungan penyokongnya. Tentu ke depan perlu ada upaya-upaya untuk pengembangan agar masjid dan kampung tetap persisten. Maka perubahan-perubahan, pengembangan fisik maupun non-fisik, adaptasi dengan perkembangan yang terus berubah, modernitas ini, termasuk juga nanti bagaimana masjid dan kampung itu berintegrasi dengan pembangunan. Jadi pembangunan yang tetap berwawasan lingkungan dan wawasan budaya, serta memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan. Mudah-mudahan kajian sekilas tentang Masjid Sekayu dan Kampung Sekayu, serta bagaimana pengembangan ke depannya, itu bisa bermanfaat dan membuka cakrawala kita dalam proses-proses pembangunan selanjutnya. Sobat MS, jangan lupa untuk terus pantau channel ini,
like, subscribe, dan share, dan pantau terus channel kami selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.